Innal hamdalillahi hamdad dzakiri syakir as-safiri dhafir ahmaduhu hamdan katsiran ala nimatil islam wal iman wal ihsan al mutawatir wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbun wahidun fardun samadun qadir alladzi huwa ma kulli dzakir man dzakarahu fi nafsihi dzakarahu fi nafsihi wa man dzakarahu fi mala'in dzakarahu fi mala'in khairun minhu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa wajibul iman bihi alal awwali wal akhir anzala alaihi kitabahul mubin kalamuhul munazzah an kalamil makhluqin Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad salatan tawfiru biha dzunub wa tasluhu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yul hadirun al muhtaramun, diwasiatkan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad dalam kitab Nasahihnya, wa yanbawi al-ikthar minas sadaqah wal muwasa wa ta'hudul fuqara wal masakin wa tafaqqudul aramil wal aitam fi hadis syahr syarif. Yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini hendaknya memperbanyak sedekah, menyenangkan hati orang, memperhatikan fuqara al-masyakin, para janda dan para anak yatim, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis sahih, annahu kana ahli salatu wassalam azwada bil khairi minal lihir mursalah wa annahu ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan untuk melakukan kebaikan sebagaimana angin yang berhembus dengan kencangnya, bahkan lebih dari itu. Dan Rasulullah SAW paling dermawannya Rasulullah adalah pada waktu di bulan Ramadan. Itu yang dianjurkan pertama kali. Yang kedua, wa yambabil ikthar fihi min tilawatil Quran wa mudarasatih. Seharusnya di bulan Ramadan ini memperbanyak baca Al-Quran dan mempelajarinya. Kita membaca nasaih diniyah, kita menghadiri pengajian atau kajian-kajian keagamaan, itu sama dengan kita mengkaji dan mempelajari kandungan daripada Al-Quran. Wa minal i'tikaf fil masajid, memperbanyak i'tikaf di masjid, wala siyama fil asril awahir, terutama di 10 hari terakhir. Dan dikatakan itkana ahli salatu wassalam ya'takifuha, karena 10 terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf. Dan dikatakan bahwasanya meningkatkan zikir, meningkatkan membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sama seperti amal kewajiban. Dan amalan sunnah sama dengan amalan wajib. Amalan wajib 7 kali lipat kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu hendaknya perbuatan-perbuatan tersebut kita tingkatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu utamanya di bulan Ramadan ini jangan sampai kita lupa kepada Allah, lupa untuk mengingat ataupun lupa untuk menyebut. Karena mengingat Allah dan menyebut Allah di bulan Ramadan, keutamaan dan keistimewaannya melebihi di luar bulan Ramadan. Dan dalam ayat yang saya sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, mereka orang-orang yang beriman akan menjadi tenang tenteram hatinya dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat nama Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, tidakkah dengan menyebut nama Allah hati itu akan tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun, ingatlah aku maka aku akan ingat kepada kalian, sebutlah aku maka aku akan menyebut kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur atau ingkar. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bersyukur kepada Engkau ya Allah sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah menjawabnya, in dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani, jika kamu ingat aku, menyebut namaku, namanya kamu bersyukur. Tapi jika kamu lupa kepadaku, tidak menyebut namaku, itu namanya kufur. Begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah, amalan yang paling menyelamatkan bagi manusia daripada siksa Allah tidak ada yang melebihi berzikir atau menyebut nama Allah. Dengan kata lain, yang paling menyelamatkan kita dari azab Allah, amalan adalah amalan zikir, tidak ada yang lebih dari itu. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala dzikrullahi bil ghadati wal asyi afdalu min hadmis suyuf fi sabilillahi ta'ala, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah di pagi hari dan malam hari jauh lebih utama daripada berperang sampai pedangnya patah di tengah perjuangan di fisabilillah. Dan wa mi'ta'il mal sahan, dan berzikir kepada Allah. Kalau kita lihat di bulan Ramadan ini kan banyak orang yang berdermawan, memberi makan, membagi buka bersama dan semacamnya, membagi uang baik sedekah ataupun zakat dengan begitu melimpahnya. Alhamdulillah, banyak orang yang berbuat seperti itu. Tapi kata Rasulullah, berzikir pahalanya jauh lebih besar daripada itu. Tentu hadis ini untuk mereka yang tidak punya duit. Yang kalau punya duit jangan berzikir, ya bagikan duitnya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mana qasamalun min shadaqah bal jazdad bal jazdad bal jazdad, tidak akan berkurang harta karena disedekahai, tapi akan bertambah dan bertambah. Dan kesialan yang ada dalam harta apabila disedekahai atau dizakati akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruh mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan orang yang menyebut nama Allah, perumpamaan orang yang mengingat nama Allah dengan orang yang tidak menyebut dan tidak mengingat nama Allah. Yang menyebut nama Allah itu ibaratnya orang hidup, yang mengingat nama Allah itu ibaratnya adalah orang yang hidup. Adapun yang tidak menyebut dan lupa kepada nama Allah, tidak mengingat nama Allah, itu adalah orang mati. Wa masalus sajar al-khadra baina syajaril yabis, perumpamaan orang yang berzikir seperti pohon yang hijau bisa berbuah dengan segar. Adapun yang tidak berzikir atau tidak menyebut dan mengingat nama Allah sama seperti pohon kering kerontang yang sudah mau meninggal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita fahami bersama, ada beberapa cara yang harus diperhatikan, atau ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam kita berzikir, yang diantaranya dikutip oleh para ulama, disampaikan juga Al-Imam Ghazali, dibahas dengan panjang lebar oleh para salafun saleh, yang diantaranya dalam kita berzikir hendaknya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala.
inna lanadhkurullah wa la najidu huduran faqala ihmadullah alladhi zayyana jarihatan min jawarihikum bidzikrih. Memang orang bisa berzikir kalau dia tidak bisa menghadirkan Allah, itu cukup bagus. Kenapa? Karena dia mampu menghadirkan nama Allah dan menyebut nama Allah dalam dirinya daripada yang tidak berzikir. Tapi orang berzikir hendaknya menghadirkan Allah dalam dirinya. Dan dikatakan summa i'lamu, kemudian ketahuilah, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir itu ada beberapa adab, ada beberapa etika, ada beberapa aturan yang harus ditaati. Yang pertama, lidahnya menyebut dan hatinya menghadirkan Allah dalam dirinya. Fa inna dzakir la yakadu yasilu ila syai'in min fawaididz dzikr wa thamaratihi al-maqsud illa bil hudur. Hampir saja orang yang berzikir menyebut nama Allah tapi tidak menghadirkan Allah dalam dirinya, hampir saja tidak akan mendapatkan faedah daripada zikirnya dan tidak membuahkan hasil daripada zikirnya. Itu yang disampaikan oleh para salafun saleh. Oleh sebab itu, berzikir hendaknya tatkala kita berzikir dalam keadaan yang paling sempurna dan keadaan yang paling bagus, baik secara zahir ataupun batin. Dan hendaknya pada saat kita berzikir dalam keadaan suci dan dalam keadaan bersih secara sempurna, penuh dengan khusyuk, mengagungkan Allah dalam dirinya, menghadap kiblat dan menundukkan kepalanya, menghadirkan dirinya seakan-akan berhadapan dengan Allah dan bukan seakan-akan memang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tata cara yang disebutkan. Oleh sebab itu, wal yahdhar minal ghafla an dzikri fi waqtin minal awqat, hendaknya kita waspada, jangan sampai lalai untuk tidak berzikir atau mengingat nama Allah dalam satu waktu dari waktu-waktu yang kita miliki. Fa innal ghafla an dzikrillah katsirud darar, kalau kita lupa kepada Allah sangat besar bahayanya. Wal yadzubillah, kalau kita pada saat kita sering lupa kepada Allah, tidak berusaha membiasakan menyebut nama Allah dan menghadirkan Allah dalam diri kita, lalu pada saat kita tidak ingat kepada Allah dan tidak menyebut nama Allah, nyawa kita dicabut oleh Allah, maka kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tiratan wa man ittaja'a madji'an lam yadhkurullah fihi kanat alaihi tiratan wa man masya mamshan lam yadhkurillahu fihi illa kanat alaihi minallahi tiratan. Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud ini bahwasanya tatkala kita duduk tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut nama Allah, tatkala kita berbaring tidak ingat dan tidak menyebut nama Allah, tatkala kita berjalan tidak ingat dan tidak menyebut nama Allah, maka kita mendapatkan kesialan dari diri kita sendiri. Dan biasanya orang yang lupa kepada Allah akan dikuasai oleh setan untuk dilalaikan dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'su an dzikrillah", barang siapa yang lupa untuk mengingat nama Allah yang Maha Pengasih, "Nugayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin", maka setan akan dominan menguasai dirinya dan setan akan menjadi teman setianya. Wa qala ta'ala, "Istahwadha alimus syaitan fa ansahum dzikrallah", setan menguasai dan menaklukkan dia dan menjajah dia, sehingga apa? Manusia yang dijajah oleh setan, mereka akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, zikir adalah ciri daripada sifat orang yang beriman. Orang yang beriman, kapanpun dan dimanapun, dia akan selalu menyebut dan mengingat nama Allah. Sebaliknya, orang yang jarang mengingat Allah, orang yang jarang menyebut nama Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi sifat
manusia yang semacam itu biasanya adalah mempunyai sifat orang munafik. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik kalau beramal ingin pamer, ingin dilihat dan dipuji oleh manusia, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Al-hadirun al-muhtaramun, zikir adalah senjata yang paling ampuh bagi kita untuk menjadikan diri kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang dimaksud dikatakan dalam Mukhtasar Ihya, syartu kulli dzikrin haitsu yusmi'a nafsahu wa kullu ta'atin dzikrun wal ma'thur aslam. Dikatakan wa yaftaqirul faqih ilaihi litanwidi batini. Zikir itu syaratnya hendaknya tatkala kita berzikir menyebut nama Allah, telinga kita mendengar. Jangan zikir tanpa suara. Yang kedua, semua ketaatan yang kita lakukan niatkan untuk Allah, itu namanya juga zikir. Dan zikir yang bersumber daripada Nabi, bersumber daripada Al-Quran, itu lebih selamat. Demikian juga zikir atau bacaan yang bersumber daripada aulia itu lebih selamat. Sebagaimana kita ketahui sekarang, ada yang namanya rotib haddad, ada yang namanya rotib atos, ada yang namanya wirdul latif, duaul fajar, burda. Itu adalah bagian-bagian daripada zikir yang bersumber daripada Nabi atau yang dikarang oleh para ulama, yang dimana bacaan-bacaan tersebut sudah dikenal oleh Allah, itu lebih bagus daripada kita mengarangnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fadkuruni adkurkun, sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi. Siapapun dia, bahkan terutama orang yang sibuk dengan keilmuan, terutama ilmu fikih. Kalau orang sudah ilmu fikih, sibuk dengan ilmu fikih, baca kitab fikih, kadang-kadang lupa ya. Orang kalau sudah asyik dengan baca kitab itu kadang-kadang lupa. Kalau tafsir masih banyak bertalian dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah fikih sudah bertalian dengan manusia, kadang-kadang akan lupa kepada Allah. Sehingga orang yang ahli fikih pun untuk menjadikan batinnya bercahaya, dia juga harus banyak berzikir atau membaca wirid-wirid tertentu. Kalau dalam bahasa Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, wala dzikrullahi akbar, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah itu sangat besar untuk menguatkan keimanan dan melembutkan hati kita. Dan dikatakan oleh para ulama, syarat-syarat berzikir agar zikir kita bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang berzikir itu harus bertobat secara perkataan dan perbuatan. Jangan berzikir sambil maksiat. Tasbih diputar, lidah bergerak, tapi yang ditonton malah yang tidak-tidak, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sambil memegang tasbih sampai keluar kata-kata kotor. Ini tidak pantas. Ini meninggalkan adab yang pertama. Adab yang kedua sudah disebutkan tadi, harus dalam keadaan suci dan hendaknya tidak dalam keadaan junub dan dalam keadaan berwudu serta menghadap kiblat. Orang yang berzikir hendaknya, alhamdulillah di Surabaya ada yang namanya burda, ada yang namanya roha. Kita di situ di burda diajak berzikir bersama. Kita di roha diajak untuk mendengarkan bacaan ihya dan diajak qasidah membaca salawat zikir bersama. Alhamdulillah dengan sendirinya kita mempunyai guru yang bersambung dengan para habaib dan para aulia, seperti Bunda bersambung dengan Habib Muhammad Neon seumpamanya. Maka tatkala kita berzikir, hayalkan, hadirkan Habib Muhammad Neon di hati kita supaya nyambung kepada Habib Muhammad Neon, menyambung kepada gurunya hingga menyambung kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan merasa seakan-akan kalau kita berzikir melebihi mereka para aulia. Kenapa? Karena kalau para aulia itu sudah dikenal oleh Allah, kalau kita belum dikenal oleh Allah. Tanpa kita berwasilah, tanpa kita menautkan, menggantungkan, mengaitkan, menghubungkan diri kita dalam zikir kita, dalam ilmu kita kepada para ulama dan aulia, tidak mungkin akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzikru syaikhullah, zikir itu adalah pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita berzikir, makanya diajarkan kita dengar di burda ataupun
di roha yang ada di tengah-tengah kita, sebelum mereka membaca ihya, sebelum mereka membaca burda dan zikir-zikir yang lainnya, pasti mereka membaca tartibul Fatihah. Fatihah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada keturunan Rasulullah, para aulia, para habaib dan orang-orang soleh yang lainnya, itu dalam rangka untuk mengaitkan agar zikir kita yang kita baca ada ikatannya, ada candolannya, sehingga zikir kita mempunyai sanad yang bisa menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, orang yang berzikir itu hendaknya tadhibu majlis dzikir bil raihah at-thayyibah. Lianna majalis dzikir la takhlu anil malaika wa an mu'minil jin. Jadi pernah saya baca dalam kitab Majmu' ya, secara muhadzab yang ada 22 itu, 22 jilid itu atau lebih itu. Saya baca di situ sama seperti penjelasannya ini, bahwasanya tatkala kita berzikir hendaknya ada bau-bau harum. Makanya ada dupa, ada garu dan semacamnya. Pakai pakaian yang rapi, pakai minyak wangi, supaya orang yang duduk di samping kita jangan sampai mencium bau keringat kita. Kenapa? Di sisi lain, karena majelis zikir itu dihadiri oleh para malaikat. Majelis zikir itu dihadiri oleh para bangsa jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar manusia, malaikat dan jin yang hadir tidak terganggu, hendaknya pakaian kita harus yang bersih dan berbau harum, tempatnya juga seperti itu. Syarat zikir yang lainnya, hendaknya memakai baju yang bagus dan baju tersebut halal dan berbau harum. Demikian juga saya ulang kembali, zikir itu hendaknya kalau kita hadir burda, maka hayalkan kita seakan-akan duduk dengan Habib Muhammad Neon. Kalau kita hadir roha, hayalkan seakan-akan kita duduk dengan Habib Bakar. Kita baca Fatihah, mereka yang memimpin kita untuk hadir burda dan roha sudah membacakan Fatihah untuk menggantungkan dan menyambungkan kita dengan mereka. Hendaknya seperti itu. Berikutnya, orang yang berzikir itu hendaknya tutur katanya benar. Secara rahasia, apa yang dia ucapkan dan apa yang disimpan hatinya sama. Kalau kita mempunyai sifat yang jujur, tidak pernah berdosa, jadi kadang-kala memang orang itu terlalu banyak bertanya kepada kita, pertanyaan tidak masuk akal ditanyakan, apakah harus kita jawab? Ya tidak perlu harus kita jawab dan tidak perlu kita bohong, harus kita jujur. Kenapa? Kejujuran itu dalam bertutur kata, huwa kasayf ma wudi ala say'in illa qata'ahu. Kejujuran itu tajamnya seperti pedang, tidak diletakkan dalam sesuatu apapun kecuali akan memutuskannya. Artinya dengan kejujuran itu maka zikir kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tatkala kita berzikir, dalam zikir itu pula banyak munajat, banyak doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bersama, dalam berzikir jangan lupa kepada Allah. Jangan sebut nama Allah tapi kita lupa kepada Allah. Demikian juga tatkala kita berdoa, jangan kita berdoa tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu harus dengan ikhlas memaksakan diri untuk mengingat Allah, yang akhirnya insyaallah pada dasarnya dengan mudah kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala ajal menjemput kita, kita akan mudah menyebut nama Allah, kita akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan demikian tergolong dalam hadis Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Atau dalam hadits qudsi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah, seorang hamba yang selalu menyebut nama Allah, menyesal akan dosa-dosanya dengan ikhlas mengingat Allah, lalu dia mati walaupun dia punya dosa menjulang ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya dengan pengampunan yang jumlah pengampunannya sebanding dengan dosa yang dia lakukan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam berzikir dan berdoa? Tentu zikir itu dilanjutkan dengan doa. Bahkan dalam zikir banyak doanya. Dalam bersolawat juga banyak doanya. Hendaknya kita ingat menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, menghadirkan Nabi Muhammad dalam diri kita, menghadirkan guru kita dalam diri kita. Diriwayatkan dari Nabi Musa alaihissalam, ala nabiyina wa ali afdhalus salatu wassalam, annahu marra bi rajulin, pernah suatu ketika Nabi Musa berpapasan dengan seseorang, wa huwa yad'u au yatadarra, dia berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah, munajat dengan penuh khusyuknya. Faqala Musa, maka berkata Nabi Musa, ilahi lau kanat hajatuhu biyadi qadaituha. Ya Allah, hambamu ini, umatku ini sudah banyak berdoa, banyak bermunajat, banyak berzikir, banyak menyebut namamu ya Allah, penuh dengan rintihan, penuh dengan kerendahan hati, tapi apa yang dia minta tidak engkau kabulkan ya Allah. Andai kata hajatnya dia tergantung di tanganku, aku akan kabulkan semuanya ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, ana arhamu bihi minka, dibanding kamu wahai Musa, sayangku kepada dia, aku lebih sayang kepada dia dibanding kamu wahai Musa. Walakin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi, dia meminta kepada aku dengan penuh khusyuk, dengan meminta kepada aku dengan nada yang begitu memprihatinkan, dengan cara yang cukup menakjubkan, tapi tatkala dia meminta kepada aku, menyebut namaku, lidahnya menyebut namaku, tapi hatinya ada di selain aku wahai Musa, sehingga aku tidak mengabulkan apa yang dia inginkan. Maka apa gerangan yang terjadi? Maka Nabi Musa mengingatkan orang itu, datang kepada orang itu dan menyampaikan, kamu berdoa sudah begitu lama, sudah begitu sengsara doa kamu, sudah begitu memprihatinkan dan begitu menakjubkan doa yang kamu munajatkan kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan. Allah mengingatkan kepada aku apa? Yaitu tatkala kamu berdoa dan berzikir, hadirkan Allah dalam diri kamu, jangan kamu menyebut Allah tapi hati kamu bersama selain Allah. Lalu orang itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, fangqata bi qalbihi ilallah, tatkala dia berdoa dan menyebut nama Allah, dia husukkan hanya mengingat kepada Allah, maka dengan demikian faqudiyat hajatuhu, apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini yang perlu kita fahami bersama. Dan juga disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Sa'ad, ya Sa'ad, atib tu'matak tustajab da'watuk. Di samping kita menghadirkan Allah dalam doa kita, dalam zikir kita, di antaranya Rasulullah menyampaikan, perbaikilah makanan yang kamu makan, artinya halal ya, halal baik dari segi jenis makanan dan juga halal dari segi cara memperoleh. Tustajab da'watuk, akan dikabulkan doamu. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Musa marra li hajatin, lewat untuk satu keperluan, faidan huwa birajulin yad'u yatadarra, tidak taunya Nabi Musa sama seperti kejadian yang tadi, berjumpa dengan orang yang berdoa dan mendekatkan diri dengan merendahkan diri kepada Allah. Summa raja'a wa huwa ala hali, Nabi Musa lewat, orang itu dalam keadaan seperti itu, doa khusyuk, mendekatkan diri dengan merendahkan diri kepada Allah. Nabi Musa pulang, lewat lagi di tempat itu, orang itu dalam keadaan seperti itu juga. Fas'alullaha yastajibalah, maka Nabi Musa lihat umatnya seperti itu, kasihan, maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar doanya dikabulkan. Fa'auhallahu ilaih kaifa astajibu, kata Allah, wahai Musa, bagaimana mungkin aku akan mengabulkan doanya. Wa fi batnihi al-haram, perutnya isi dengan penuh dengan makanan haram. Wala dhahrihi al-haram, pundaknya penuh dengan barang haram. Wa fi baitihi al-haram, di rumahnya penuh dengan haram. Fansarafa Musa ila baiti dzalikar rajul, maka pulanglah Nabi Musa dan pergi ke rumahnya orang tersebut. Fa wajad fi khamsa dirahim, ternyata barang haram di rumahnya itu hanya 5 dirham, tidak lebih dari itu.
Bagaimana kalau yang korupsi sampai negara ini bangkrut? Walaupun haji, ya bukan hanya di Ka'bah tapi di atasnya Ka'bah, di Baitul Ma'mur sana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengutip sebuah hadis, tatkala orang dia haji dan umrah dengan uang yang haram dan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wal ni'mata dan seterusnya, Allah menjawabnya la labbaik wala sa'daik, aku tidak perlu kamu hadir ke sini, aku tidak perlu dengan umrah dan hajimu. Kenapa? Modalmu haram, makanmu haram, biayamu semuanya dari barang haram. Begitu yang disampaikan oleh para ulama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu pengertian yang harus kita pahami bersama, yaitu surut istiqbalul qibla wa istaqbilu biyadaihi wa yarfa'u nahwa sama wa ta'abbudan lillahi ta'ala. Jadi adab-adab yang disebutkan tadi dalam berzikir dan berdoa ada tambahan lainnya. Saya ulang kembali, diantaranya menghadap kiblat, dan kalau berdoa diangkat tangannya. Ya, diangkat tangannya menghadap kiblat. Fa innal Ka'bah kiblatul musalli. Ka'bah itu kiblatnya orang sholat. Wasama kiblatud doa. Langit kiblatnya doa. Kalau orang berdoa semacam ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kalau seorang hamba berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya, maka Allah tidak mungkin untuk menolak apa yang dia minta. Malu Allah kalau menolaknya dalam keadaan sofron, dalam keadaan kosong, tanpa Allah memberikan apa yang dia minta. Berikutnya disebutkan oleh para ulama. Jadi faqala a'ni adzimi, ada seorang dhimmi, kafir dhimmi, ya, orang kafir yang tidak membahayakan umat Islam dan tidak memusuhi Islam, datang kepada salah seorang salaf. Ra'aitu katarfa'u yadaika nahwa sama. Dia bertanya, kenapa kalau kamu berdoa ngangkat tanganmu ke langit? Wa tahfidu jabhatak nahwal ard, dan kalau sujud dalam sholat kenapa kamu letakkan kepalamu atau dahimu di tanah? Famudlubuka aina huwa, kamu itu minta itu di mana tempatnya kamu minta? Ke langit apa ke tanah? Maka si salaf ini menjawab, faqala al-arif innama narfa'u aidina ila matali arzakina, kalau kami angkat tangan tempat rezeki kami di langit. Wa nastadfi'u bitsani syarra bidaatina, kalau kami sujud menghadap ke bumi karena tempat timbulnya hal yang tidak baik, gempa bumi dan semacamnya itu di bumi. Lalu dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu mendengar wahai kafir dhimmi tentang firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik itu dinisbatkan kepada atas, kepada langit. Akhirnya dengan jawaban seperti itu, si dhimmi tadi masuk Islam dan menjadi orang muslim yang baik. Inilah ayyuhal hadirun al muhtaramun yang perlu kita perhatikan dalam zikir kita, utamanya di bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini jangan sampai kita menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah, tapi hati kita kemana-mana. Hadirkanlah hati kita bersama Nabi Muhammad, bersama Allah dan bersama para guru-guru kita, bersama para habaib kita yang mengajak kita berzikir, agar zikir kita bisa nyambung kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad dan para guru-guru kita, dan agar zikir kita membuahkan hasil, yaitu dengan zikir mampu di akhir umur mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismillahil khatimah.